Shalom, selamat malam para penonton setia program Renungan Harian di mana saja berada. Di kesempatan malam yang indah ini, saya akan membawakan perenungan bagi kita semua. Untuk itu, sebelum kita bawa atau kita ada dalam perenungan harian, kita akan ada di dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Namun sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena lewat kasih dan karunia yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat ini kami boleh ada karena itu semua karena campur tangan Tuhan, yang mana Tuhan boleh senantiasa menyertai kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Dari mulai pagi hingga menjelang malam yang indah ini, kami boleh ada bersama-sama dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh terpanggil untuk datang di dalam program Renungan Harian ya Bapa. Dan di saat ini ya Tuhan, kami boleh lakukan peliputan di dalam rumah-Mu yang kudus si Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang akan melakukan peliputan dalam program Renungan Harian di malam hari ini ya Bapa. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Untuk itu Tuhan pimpin dan serta kami selalu dalam ketika kami membacakan kebenaran firman-Mu yang hidup ini ya Tuhan, supaya kami boleh diberkati daripada-Mu ya Bapa. Untuk itu berkati kami semua, dan lebih khusus berkati para penonton setiap program Renungan Harian yang akan menonton program ini ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua peliputan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19a, dengan perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dan dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa ada seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam, kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya berbahagia bagi yang mendengarkan firman ini, supaya mereka boleh diberkati daripadamu. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus para penonton setia program renungan harian GKI Efata yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca terdapat pada Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19a. Para penonton program renungan harian di mana saja berada, perjalanan hidup Saulus adalah salah satu kisah paling dramatis tentang pertobatan dalam Alkitab. Saulus yang juga dikenal sebagai Paulus awalnya adalah seorang penganiaya jemaat Kristen. Dia mengejar orang-orang percaya dengan penuh kebencian dan berusaha menghalangi penyebaran Injil. Namun ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap para pengikut-pengikut Kristus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba Saulus diselaukan oleh sebuah cahaya dari surga, dan ia mendengar suara Yesus yang bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kita bisa baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang keempat. Pada saat itu hidup Saulus berubah. Dari seorang penganiaya, dia menjadi seorang hamba Kristus yang setia. Dan bahkan akhirnya menulis banyak bagian di dalam Perjanjian Baru ini. Kisah ini memberikan beberapa pelajaran berharga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kasih karunia Allah tak terbatas. Tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Allah untuk dijangkau. Jika Tuhan bisa mengubah hati seseorang yang sangat menentang iman seperti Saulus, dia pasti bisa mengubah hidup siapapun. Kita diingatkan bahwa pertobatan dan pemulihan selalu mungkin tidak peduli seberapa besar kesalahan kita. Yang kedua, panggilan untuk bertobat. Pertobatan adalah langkah pertama dalam perjalanan iman kita. Seperti Saulus yang merendahkan diri dan menerima panggilan Tuhan, kita juga diundang untuk bertobat dari setiap dosa-dosa kita dan membuka hati kita bagi Kristus. Yang ketiga, mengandalkan
kuasa Roh Kudus. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia juga memampukan kita untuk melaksanakan panggilannya. Tuhan memberi Saulus kekuatan dan hikmat melalui Roh Kudus untuk menjadi saksi yang tangguh. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak hanya memanggil, tetapi juga memampukan kita untuk selalu melayaninya. Kemudian yang keempat, memperlihatkan kasih kepada orang lain. Pertemuan Saulus dengan Ananias menunjukkan bahwa kita harus siap mengasihi dan menerima orang lain, bahkan jika mereka memiliki masa lalu yang kelam. Ananias meskipun takut, taat pada perintah Tuhan untuk menemui Saulus, dalam hal ini membawa Saulus kepada pemulihan yang penuh. Menjadi satu kesimpulan di dalam perenungan kita di saat malam yang indah ini adalah Tuhan Yesus memilih atau mengutus siapa saja untuk menjadikan seseorang yang selalu berkarya dalam setiap pekerjaannya, tanpa melihat latar belakang maupun sesuatu hal yang mencakup hidup kepribadian orang tersebut, asal mau mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan selalu dengan tulus hati untuk mau bekerja melayani Tuhan. Maka disitulah menjadi suatu pilihan bagi Tuhan untuk menjadikan siapa saja yang mau rendah hati mengikuti Tuhan Yesus. Maka disitulah Roh Tuhan bekerja. Oleh karena itu, jangan malu atau minder dengan segala pekerjaan Tuhan. Tetap selalu berkarya untuk setiap pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dengan kisah Saulus ini menjadikan sebuah aspirasi bagi kita semua untuk terus melangkah dalam iman dan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini senantiasa memberkati kita semua. Amin. Para penonton setiap program Renungan Harian di mana saja berada, telah sama-sama kita lalui pembacaan firman Tuhan serta perenungan di malam hari ini. Untuk mengucapkan rasa syukur bagi kita semua, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu di malam yang indah ini ya Tuhan, serta perenungan yang kami boleh bawa ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, teramat baik dalam setiap hidup dan kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai kami selalu di tengah perjalanan kami. Pertibakan kami dengan selamat dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami juga tidak lupa mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh terpanggil di dalam program Renungan Harian di malam hari ini Tuhan. Dengan segala kesiapan mereka dengan membawakan setiap program Renungan Harian ya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka di dalam setiap program Renungan Harian yang mereka bawakan ya Bapa. Kami juga terlupa mendoakan bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang belum terpanggil untuk datang di dalam melayani di dalam program Renungan Harian. Tuhan kiranya ketok pintu hati mereka, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka untuk mereka boleh selalu ada aktif di dalam program Renungan Harian yang kami boleh lakukan, dan kami boleh melakukan peliputan dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga terlupa mendoakan tim multimedia yang boleh mengambil peliputan di malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka untuk melakukan peliputan di malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, perjalanan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih para penonton setia program Renungan Harian di mana saja berada dan yang dikasihi Tuhan. Kita akan selesai di dalam program Renungan Harian yang kami bawa di malam ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.